min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jemaah, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Islah yang senantiasa Allah muliakan, senantiasa Allah berkahi dan diridhai, wabil khusus kepada para sesepuh, para tokoh di masyarakat kita, Ketua DKM dan seluruh jajarannya, para ustadz dan ustadzah yang Allah berikan rahmatnya ya, dengan diberikan kemudahan untuk bersama-sama mengawali hari kita dengan sholat berjamaah. Karena dengan sholat ini Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat derajat-derajat kita dan akan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ketika ada seorang sahabat bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, apa di antara amalan yang sangat Allah cintai? Beliau mengatakan, alaika bikasratis sujud fa innaka lan tasjuda sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa khutta anka biha khati'atan. Hendaknya kalian banyak-banyak sujud, saya banyak-banyak sholat ya, karena di dalam sholat ini kita akan sujud ya. Setiap sholat ada sujud-sujudnya. Kata baginda, sungguh engkau tidak akan sujud sekali, engkau tidak melakukan sujud satu kali, melainkan Allah akan angkat derajatnya dan akan Allah ampuni dosa-dosa. Dan kita sekarang sedang mengkaji tentang sholat ya. Sekilas yang sudah kita kaji tentang pengertian sholat. Secara umum kalau bahasa dari sholat ini secara bahasa artinya adalah doa. Secara istilah yang lebih detail adalah satu bentuk ibadah, at-ta'abbud, satu bentuk ibadah berupa perkataan-perkataan, yaitu bacaan-bacaan, kemudian perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan niat. Jadi harus diniatkan. Kemudian kita juga sudah singgung tentang bagaimana pentingnya kedudukan sholat di dalam Islam ini. Ada sekian poin yang menunjukkan Islam itu begitu penting. Di antaranya Islam memandang sholat ini adalah sebagai fondasi. Makanya dia adalah salah satu dari rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah. Ini dalilnya. Hadis mengatakan bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat ini merupakan pilar-pilar dari rukun sholat. Terus bagaimana menunjukkan juga pentingnya sholat adalah syariat itu begitu mengingkari kepada orang yang tidak mau sholat. Orang muslim nggak sholat itu begitu kerasnya syariat itu melarang. Jangan sampai orang muslim itu nggak sholat. Bahkan sampai ada yang mengatakan hadis mengatakan bahwa pembeda antara seorang muslim dengan dia sudah keluar dari Islam adalah sholatnya. Kata baginda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara aku sebagai nabi dengan mereka umatku adalah sholat. Maka siapa yang sudah tidak mau sholat, ya dia sudah kafir. Artinya jangan ngaku-ngaku sebagai bagian dari umatku kalau nggak mau sholat. Terus ini menjadi tiangnya agama. Kata Rasulullah SAW, Ra'sul amri al-Islam
wa amuduhu as-shalah wa dzirwatu sanamihi al-jihad fisabilillah. Nah, urusan segala perkara itu ada di Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad fisabilillah. Termasuk juga sudah kita singgung posisi sholat begitu penting karena dia akan menjadi amalan yang pertama kali dihisab. Yang pertama kali diperiksa sama Allah dan sekaligus sebagai indikator, sebagai indikasi kalau amal-amal itu tergantung bagaimana sholatnya. Ketika diperiksa sholatnya sudah bagus, benar, maka dianggap amal-amal yang lain akan bagus juga. Sebagaimana kalau sholatnya begitu diperiksa tidak bagus, maka akan berdampak juga. Amal-amal lain juga tidak bagus. Jadi kayak semacam kesimpulannya itu ada di sholat. Kemudian sholat juga disebutkan dalam hadis sebagai qurratu aini. Qurratu aini itu adalah suatu amalan yang membuat itu begitu dicintai, begitu menyenangkan. Nah, Baginda SAW itu menjadikan sholat itu untuk Baginda itu merupakan satu kenikmatan, satu kesenangan. Kata beliau, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan sholat ini sebagai sesuatu yang paling menyenangkan. Jadi nikmat. Maka tidak heran kalau Baginda diriwayatkan sholatnya itu bisa panjang, ya, berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang, duduknya panjang, ya. Nah, sekali sholat dia membaca sekian banyak ayat, sekian banyak surat. Kemudian ini juga sholat adalah wasiat Baginda SAW yang terakhir. Ketika seseorang menyampaikan pesan di saat-saat yang sangat genting yang tidak ada waktu banyak, maka dia akan memilih sesuatu yang paling penting. Jika kita semuanya sudah mendekatin ajal, atau kita semuanya Allah takdirkan dalam kondisi ini sebentar lagi mau tenggelam kapal atau gimana kita, maka kita harus menyampaikan sesuatu. Maka kita akan pilih sesuatu yang paling penting ini karena waktunya sudah sangat mepet. Nah, Baginda SAW menjadikan akhir hayat beliau ini adalah diantaranya ketika menjelang wafatnya beliau itu pesan adalah sholat. Ini menunjukkan begitu pentingnya. Kemudian sholat juga amalan yang tidak lepas dari seorang muslim dalam kondisi apapun. Terus yang berikutnya, sholat mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya, sholat ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian, sholat adalah amalan yang banyak dilakukan sehari-hari. Kalau ibadah-ibadah yang lain, ya tidak sesering sholat. Ya. Sholat kita ini untuk sholat yang wajibnya aja 5 kali, ya. Ditambah lagi dengan sholat sunnahnya dan seterusnya. Jadi ini beberapa hal yang menunjukkan betapa pentingnya sholat di dalam Islam. Maka kita sangat berkepentingan, ya, untuk memperdalam, memahami betul-betul, mengamalkan, ya. Jadi kalau kita tahapan orang melakukan satu amalan itu pertama kita belajar. Setelah belajar kita jadi paham. Setelah paham tentu kita akan amalkan. Kemudian setelah kita amalkan kita juga sampaikan kepada yang lain. Dalam hal apa saja, dalam agama itu selalu begitu. Kita pelajari sampai kita paham, ngerti, habis itu kita juga amalkan, terus kita sampaikan. Kita lanjutkan bahwa secara umum sholat ini dibagi menjadi 2. Ada sholat wajib atau sholat fardu, ada sholat sunnah atau tatawu. Nah, jadi sholat ini kalau dilihat dari sisi hukumnya, maka bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, ya. Ada yang sifatnya wajib, yaitu seperti sholat 5 waktu. Kemudian ada juga sholat Jum'ah bagi orang laki-laki
yang akil balik dewasa dan dalam kondisi mukim, bukan sedang pemergian. Nah, apa itu yang dimaksud sholat wajib? Ma huwa al-fardu walladzi man tarakahu 'amidan kana 'asiyan. Kemudian yang dimaksud sholat fardu adalah sholat apabila ada orang meninggalkannya secara sengaja, maka itu dia dosa, berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang wajib ini, yang fardu ini dibagi menjadi dua, ada fardu ain. Fardu ain itu masing-masing muta'ayyin ala kulli bali wa akil, tertentu, jadi masing-masing kewajiban untuk seseorang yang sudah balik dan berakal, laki ataupun perempuan, hamba saya ataupun merdeka. Seperti apa? Salat 5 waktu. Begitu juga salat Jum'ah untuk orang laki-laki. Kemudian ada yang sifatnya wajib kifayah. Wajib kifayah ini idza qama bihi ba'dun nas saqata an sairihim. Ketika sebagian orang sudah melaksanakan, maka kewajiban itu sudah gugur untuk yang lain. Tapi yang mendapatkan pahalanya hanya yang melakukan saja, seperti sholat jenazah. Kemudian yang kedua, selain yang fardu tadi, jadi yang fardu dibagi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib masing-masing, harus setiap orang melakukan, nggak bisa diwakilkan. Kalau fardu kifayah itu bisa dilakukan oleh sebagian, ya. Nah, sudah gugur kewajibannya untuk yang lain, karena sudah ada yang melakukan. Tapi keutamaannya hanya didapatkan oleh yang melakukan saja. Kemudian yang tatawu, yang sunnah ini juga secara umum nanti dibagi dua. Wa huwa ma la yakunu tariku amdan 'asiyan lillah. Itu salat yang apabila dilakukan atau ada orang yang meninggalkan, maka dia tidak sampai dosa. Ma la yakunu tarikuhu amidan 'asiyan. Salat yang orang yang meninggalkannya atau yang tidak mau melakukannya walaupun secara sengaja, dia tidak dianggap dosa. Kasunanir rawatib wal witir, seperti salat-salat sunnah rawatib dan salat witir. Lakin yustahabbu ada'us salat tatawwu, tapi disunnahkan. Jadi kalau dia tidak melakukan enggak sampai dosa, tapi sangat dianjurkan, disunnahkan untuk melakukannya. Nanti ini juga dibagi menjadi dua, ada yang sifatnya sunnahnya muakkadah, sunnah-sunnah yang sangat ditekankan, ada yang ghairu muakkadah, ada yang tidak terlalu ya sebenarnya disunahkan juga, tapi kalau mau dipilih prioritasnya itu mana yang lebih didahulukan, bila momennya ada dua sholat tapi kayaknya hanya bisa melakukan salah satu, maka dipilih yang muakkadah, yang sangat dikuat. Nah, terkait dengan hukum sholat tadi, globalnya sudah kita pahami. Kita akan membahas secara khusus bagaimana tentang sholat 5 waktu, baik bagi orang yang melakukannya maupun yang meninggalkannya. Jelas tadi karena ini termasuk sholat fardu ain, ya, sholat 5 waktu, maka jelas tadi bahwa orang yang melakukan itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena kewajiban ini, yang wajib-wajib itu adalah amalan yang sangat utama, yang harus diprioritaskan. Kalau nggak dilakukan dosa, tapi sekaligus juga pahalanya sangat besar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi kalau dia melakukan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib itu yang harus kita prioritaskan. Pertama, karena kalau kita tinggalkan kita dosa. Yang kedua, itu sebetulnya amalan-amalan yang pahalanya sangat besar.
Maka di sini tidak diragukan lagi kalau orang-orang yang sudah melaksanakan sholat itu sudah benar. Nah, yang menjadi pembahasan di sini adalah bagaimana orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Yang meninggalkan sholat 5 waktu disebutkan di sini bahwa tarikus shalah lahu halatan. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu bisa digolongkan menjadi 2 macam. Jadi kalau ada orang nggak sholat itu bisa dihukumi ada 2. Imma yatrukuha jahidan li fardiyatiha mungkiran liwujubiha. Ada orang yang tidak sholat tapi memang dia sombong. Artinya dia itu merasa menentang kepada kewajiban sholat dan mengingkari kewajibannya. Pokoknya intinya menolak. Apa itu sholat 5 waktu tidak wajib. Pokoknya saya nggak mau sholat karena menurut dia itu ya tidak wajib. Wa imma an yatrukaha tahawunan wa kaslan bahwa muqirrun biwujubiha. Yang kedua, ada orang meninggalkan sholat tapi karena menyepelekan saja dan malas-malesan. Tapi dia mengakui akan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi beda hukumnya. Kalau yang pertama ini nggak mau sholat tapi sekaligus menyombongkan diri, apa itu nggak wajib, itu nggak ada gunanya sholat atau gimana? Pokoknya tidak mau mengakui akan kewajiban sholat, menganggap nggak penting dan seterusnya. Tapi yang kedua, dia tahu bahwa itu wajib, tapi itu berat melakukan. Kemudian malas, ya kan? Nah, maka dalam Islam ini, dalam fikih ini kita akan hukumi mereka dengan hukum yang berbeda. Adapun orang yang meninggalkan sholat secara juhud, yaitu menyombongkan diri, menolak akan kewajiban sholat, man taraka as-shalah jahidan liwujubiha. Siapa yang meninggalkan sholat dengan menyombongkan diri, menolak akan kewajibannya, au jahata wujubaha, yaitu tidak mau mengakui kewajibannya, walam yatruk fi'laha fis surah, dan dia betul-betul tidak mau melakukan sama sekali, fahuwa kafirun murtadun bi ijma'il muslimin. Maka orang ini hukumnya sudah dianggap murtad, keluar dari agama Islam menurut ijma' para ulama. Jadi kalau ada orang nggak mau sholat tapi hatinya juga menolak, pokoknya tidak mau sholat, bukan sekedar malas atau karena alasan-alasan yang lain ya, tapi memang alasannya pokoknya menurut saya sholat tuh nggak wajib. Apa itu sholat? Kayak gitu, menyombongkan diri. Maka orang yang seperti ini hukumnya itu sudah dianggap apa? Kafir, murtad. Bahkan disebutkan wa yastatibuhu al-imam, maka diminta oleh si pemimpin itu agar bertobat. Fa intaba, kalau dia mau bertobat alhamdulillah, berarti dia masih Islam. Wa illa qatalahu birriddah. Kalau tidak mau dia sholat, maka dibunuh dengan alasan dia sudah murtad. Jadi begitu kerasnya ya, hukum asalnya seperti ini. Ya, biar kita tahu, walaupun mungkin belum bisa kita terapkan, ya, karena untuk menerapkan ini juga butuh perangkat yang lain di sebuah negara yang memang sudah tersistem dengan aturan Islam. Nah, kalau kita kan negaranya masih belum bisa, dalam ibadah-ibadah tertentu kita bisa lakukan, tapi kalau seperti eksekusi orang yang murtad ini kita juga belum bisa. Nah, jadi hukum asal seperti itu. Wa yatarattab alaihi jami'u ahkamil murtadin, dan berkonsekuensi kepadanya seluruh hukumnya orang-orang murtad. Pokoknya dia orang murtad itu enggak, hartanya enggak diwariskan dan seterusnya. Hada idza kana qad nasha'a bainal muslimin. Tapi hal seperti ini kalau dia sudah hidup di tengah umat Islam.
Wa amma in kana qariban al-ahdi bil Islam, adapun kalau dia itu baru masuk Islam, belum lama Islamnya, aw nasha'a bi badiyatin ba'ida minal muslimin, atau dia hidup di negara yang jauh dari umat Islam, di satu wilayah yang jauh terpencil, bihaitsu yajuzu an yakhfa alaihi wujuba, boleh jadi mungkin karena jauh sehingga mungkin dia ada yang ragu atau samar tentang hukumnya, nggak tahu hukumnya bahwa itu wajib, fala yukaffaru bimujarradil juhdi, maka dia tidak bisa dikufurkan, dianggap kufur karena dia itu tadi menentang, karena dia itu menyombongkan. Bal nu'arrifuhu biwujud, tapi dikasih tahu dulu, diajarkan dulu tentang kewajiban sholat itu. Kalau sudah dikasih tahu, kalau dia masih tetap menentang juga, baru kita kemudian dia katakan sebagai orang yang murtad. Jadi gini ya kesimpulannya, kalau ada orang meninggalkan sholat dan dia memang dalam kondisi yang harusnya itu nggak ada alasan dia itu tidak tahu kewajiban sholat, karena dia hidup di tengah umat Islam, kemudian informasi banyak ustadz, banyak ulama, ya ini nggak ada istilah orang itu punya alasan nggak tahu kalau sholat itu wajib. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat dalam kondisi seperti itu, maka dia dianggap sudah murtad. Kalau sudah dianggap murtad, maka pemimpinnya, ya, kalau kita maunya dia ada sebuah negara Islam, mungkin adalah siapa, ada petugasnya, ada hakimnya atau siapa yang bagian untuk mengingatkan itu, atau majelis syariahnya gitu. Tapi kalau mungkin kita ya di negara yang sebenarnya mungkin harus ada yang mengingatkan, siapa ahlinya, keluarganya, siapa yang punya kewajiban, wewenang untuk mengingatkan. Kalau di sini disebutkan dia diminta untuk bertobat. Mau nggak kamu itu? Dikasih tahu bahwa sholat itu wajib, tobat. Kalau dia nggak mau tobat juga, tetap aja nggak ngeyel, tidak mau sholat, maka dibunuh. Dia dibunuh dalam keadaan sebagai orang murtad. Tapi kalau dia itu ada peluang, punya alasan yang mungkin belum tahu hukum Islam tentang sholat, dia tinggalnya di sebuah negara yang jauh atau wilayah yang terpencil, atau dia baru masuk Islam, maka jangan langsung dihukumi dia sudah murtad, tapi diajari dulu, dikasih tahu. Nah, kalau sudah dianggap cukup, tapi dia masih tetap juga menentang, nggak mau, maka baru dikatakan sebagai orang. Nah ini menurut yang satu ini memang begitu kerasnya ya. Jadi kalau orang meninggalkan sholat dengan jahat tadi, yaitu menyombongkan diri, menentang, nggak mau tentang sholat dan mengingkari kewajibannya, maka sudah dianggap. Nah, adapun yang kedua, tarikus sholat takasulan wa tahawunan wa ghairu juhdiha. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat tapi dia males atau sedikit meremehkan, menganggap sepele, mungkin dianggapnya kayak ibadah-ibadah yang lain saja, tidak terlalu penting gitu, atau dianggap kayak sunnah gitu, tapi dia tidak mengingkari. Oh enggak, jadi dia tahu bahwa sholat itu adalah wajib bagi dia, tahu kalau dia tidak sholat itu dosa karena dia tahu bahwa itu wajib, tapi dia tidak sholat. Bagaimana kalau yang seperti ini? Ini para ulama terjadi selisih pendapat. Kalau ada orang tidak sholat tapi tidak mengingkari akan kewajibannya, maka orang ini dianggap, yang pertama hukumnya dianggap sebagai orang yang fasik. Fasik itu artinya tidak keluar dari agama Islam, tapi dia sudah sangat bermaksiat kepada Allah. Coba saya baca. Tidak ada perselisihan antara kaum muslimin. Sesungguhnya meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan dosanya di sisi Allah itu lebih besar daripada dosa membunuh atau merampas harta orang lain. Bahkan lebih besar dari dosa berzina dan mencuri dan minum khamr.
dan orang ini sebetulnya dihadapkan kepada hukuman Allah di dunia dan di akhirat. Ini penjelasan di sini. Jadi begitulah besarnya dosa orang yang tidak sholat. Walaupun dia masih mengakui akan kewajiban sholat, tapi dia malas-malesan atau meremehkan. Lalu bagaimana orang yang meninggalkan sholat tapi tetap mengakui bahwa sholat itu wajib tapi dia hanya malas saja? Nah, ini ulama membagi hukumnya menjadi dua. Yang pertama, annahu fasiqun asin murtakibun likabirah wa laysa bikafir. Yang pertama, orang itu dianggap sebagai orang fasik, durhaka kepada Allah dan telah melakukan dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Enggak sholat tapi masih mengakui kewajibannya bahwa dia harusnya sholat tapi dia malas, maka itu dianggap orang fasik, orang durhaka, terus melakukan dosa besar tapi belum sampai dianggap keluar dari Islam. Wabihi qala al-aktsarun, dan inilah yang dipilih oleh kebanyakan para imam ulama, para ahli madhab. Bahwa madhabu Thawri, madhab Imam Ats-Tsawri, Sufyan Ats-Tsawri, wa Abi Hanifah, Abu Hanifah, wa ashabu Malik, wa Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Syafi'i. Fil masyhur, di dalam pendapat mereka yang masyhur. Jadi tetap aja masih ada dianggap peluang orang itu untuk mendapatkan ampunan dan dia masih muslim. Karena dia hanya durhaka dan fasik. As-tsani, ini pendapat yang lebih keras. As-tsani kafirun kharijun an millatil Islam. Pendapat yang kedua dari kalangan imam madhab mengatakan orang ini walaupun dia itu masih mengakui akan kewajiban sholat tapi nggak mau sholat, maka tetap dianggap sebagai kafir. Nah, kafir artinya dia keluar dari agama Islam. Berdasarkan tadi kata Nabi Muhammad baginda sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian aku dengan mereka adalah sholat. Siapa yang sudah berani meninggalkan sholat maka dia sudah kafir. Maka berdasarkan ini pendapat yang kedua menetapkan bahwa mereka yang meninggalkan sholat apapun alasannya itu adalah dianggap sudah kafir. Ya terserah kita milih mana. Kalau kita ini kan kita bukan hakim, sehingga kita harus menentukan si kamu sudah kafir atau kamu belum kafir. Ini kita kan bukan hakim, tapi lebih kepada untuk diri kita sendiri. Kalau kita menganggap yang lebih aman, yang lebih hati-hati, ya kita pilih yang tadi menganggap bahwa itu kalau orang meninggalkan sholat kafir. Biar kita itu betul-betul berhati-hati jangan sampai meninggalkan sholat dengan apapun alasannya. Toh di dalam melaksanakan sholat Allah sudah kasih keringanan-keringanan. Fattaqullaha mastata'tum. Yang penting kita lakukan. Kalau kita bisa lakukan dengan sempurna, ya sempurna dalam artian betul-betul seperti yang bisa kita lakukan ketika dalam kondisi aman normal, ya kan. Kalau kita dalam kondisi safar, kita bisa jamak yang harusnya 2 kali jadi dalam satu waktu. Bisa kita kosor yang seharusnya 4 bisa jadikan 2 dan seterusnya. Bahkan dalam kondisi tertentu kita dalam kondisi sebisanya, ya kan. Nah, nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring dan seterusnya. Artinya memang tidak ada alasan orang itu tidak sholat. Maka kalau sampai orang itu tidak sholat, apapun alasannya, sampai ada yang menghukumi dia sudah tetap sebagai kafir. Tapi kalau kita mau milih yang tadi pendapat dia tidak sampai kafir juga nggak masalah, karena ini ada juga pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi untuk diri kita, kalau untuk kembali kepada diri kita, ya kita milih yang lebih berhati-hati. Biar kita tidak sampai meninggalkan sholat. Nah, dalilnya orang-orang yang mengatakan bahwa itu hanya sekedar dosa dan
fasik dan pelaku dosa besar, ada juga dalilnya. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa kepada siapa yang Allah kehendaki, selagi dosa itu bukan dosa syirik. Karena ada ayat yang mengatakan begitu, maka mereka mengatakan ya ini kan dosa meninggalkan sholat kan ya dia sebetulnya tidak syirik. Dia masih mengakui bahwa itu kewajiban dia kepada Allah, tapi dia nggak sholat. Maka dia dimasukkan ke dalil ini bahwa ya tetap itu tidak bisa dianggap sebagai orang yang sudah kafir. Karena Allah itu Maha Pengampun, ya, mengampuni semua dosa termasuk dosa meninggalkan sholat. Ini menurut pendapat yang mengatakan itu tidak sampai kafir, hanya sekedar fasik dan durhaka saja. Tapi menurut yang menganggap bahwa itu sudah kafir, nah ini juga punya dalil yang tadi. Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya yang membatasi antara seseorang dan kemusyrikan dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Jadi orang kalau meninggalkan sholat itu sudah dianggap sebagai syirik dan kufur. Gitu. Jadi perdebatan di kalangan ahli fikih itu ada dua kubu. Yang pertama menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat tapi dia masih mengakui akan kewajiban sholat, dianggap tidak sampai kufur, hanya fasik dan durhaka. Tapi yang lebih keras, apapun alasannya, walaupun dia masih mengakui akan kewajiban sholat, tapi kalau dia tidak sholat, maka dianggap sebagai orang kafir. Ini perdebatannya panjang sekali, intinya dua itu. Lalu kita akan lanjutkan ya, setelah panjang lebar tentang perdebatan apakah yang lebih unggul mana, pendapat mana, apa yang mengatakan belum kafir atau ada yang mengatakan pendapat yang sudah kafir, mana yang lebih rojih. Kalau dalam belajar fikih itu kita ada namanya tarjih. Tarjih itu mengunggulkan satu pendapat atas pendapat yang lain. Kalau ada dua, maka mana yang lebih unggul? Kalau ada banyak pendapat, mana yang paling unggul? Tapi yang namanya tarjih ini juga pendapat. Jadi ulama yang memahami sekian banyak hadis, banyak ayat, paham tentang ilmu agama Islam ini, lalu dia berusaha untuk menyimpulkan, menurut saya yang lebih unggul ini. Nah, jadi tetap saja walaupun sudah ada yang mentarjih, ya boleh jadi nanti tarjihnya seseorang ulama ini dibantah atau berbeda dengan tarjihnya orang lain. Itulah namanya fikih. Makanya fikih ini ya sebetulnya membuat kita justru satu sisi itu supaya kita lebih mudah, tidak kaku, karena nanti ada pendapat yang seperti ini, ternyata ada yang seperti itu. Dan selalu kalau dalam fikih itu biasanya yang dibahas itu adalah masalah-masalah yang furu, yang terjadi perbedaan itu yang furu. Kalau yang usul, yang pokok-pokok itu enggak. Jadi kalau kita bedakan gini, dalam ilmu fikih ada yang usul, ada yang furu. Yang usul itu adalah perkara-perkara pokok yang disepakati oleh para ahli ilmu. Kayak wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji bagi yang mampu, itu enggak ada perbedaan. Sholat subuh itu 2 rakaat, sholat zuhur itu enggak ada perbedaan. Itu karena itu termasuk yang usul. Tapi yang furu ini yang suka ada beda-beda. Baca bismillahnya apa jahron apa sirron. Kemudian nanti apa ada kunut atau tidak. Ini termasuk furu. Termasuk di dalam bab akidah pun begitu. Bab keyakinan, keimanan pun ada yang pokok-pokok, ada yang furu. Kalau yang pokok-pokok ya maunya tentang tauhid, rukun iman, ini dan seterusnya itu sifatnya adalah usul. Tapi kalau yang terkait dengan
termasuk yang sering perdebatan ini tauhid itu kan ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah nggak ada yang ikhtilaf bahwa Allah lah yang menciptakan alam ini, yang mengatur semua, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki. Ini semua sepakat. Lama nggak ada perbedaan. Namanya tauhid rububiyah. Begitu juga tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu seseorang meyakini bahwa hanya satu-satunya Allah yang berhak untuk disembah. Gak ada orang siapapun yang berhak untuk dapat sesembahan atau ibadah. Kalau ada orang melakukan ibadah kepada selain Allah, pasti dia itu sudah kafir atau musyrik. Itu sudah ijma. Artinya ini karena ini perkara yang pokok. Tapi kalau tauhid asma wa sifat terkait dengan Allah itu apa bertempat di mana di aras atau tidak di aras atau ini furu. Makanya di kalangan ulama juga terjadi itu. Memaknai innallaha 'alal 'arsy istawa yadullahi fawqa aydihim. Nah, itu karena ini memang ayat-ayat yang mutasyabihat yang mungkin oleh orang tertentu dipahami akan berbeda ketika dia perdalami itu akan ada pendapat yang beda. Nah, dalam hal ini juga begitu tadi terkait pendapat apakah orang yang meninggalkan sholat tanpa mengingkari kewajibannya apa dia itu dianggap kafir atau belum kafir, ini ada dua pendapat ini. Nah, di sini disebutkan saya akan bacakan tarjih dari pengarang kitab ini. Saya Abu Malik ya. Mengatakan setelah kita membaca dua alasan atau dua dalil, dua pendalilan dari dua kelompok tadi, maka kita akan susah menentukan mana yang lebih benar antara dua pendapat tadi. Nah, tidak mudah untuk mengatakan yang lebih benar adalah yang tidak sampai kafir atau yang lebih benar adalah yang kafir, tidak. Tapi ini hanya dibandingkan dua-duanya kemudian dia berusaha untuk memilih, mentarjihkan. Menurut di sini al-arjah fi nadhari, nah ini dalam pendapat ini, yang lebih rajih, yang lebih unggul menurut pendapatku al-qaulu bi kufrihi, yaitu pendapat yang mengatakan orang itu sudah kafir. Ini dia lebih mengambil yang lebih hati-hati. Ya, lebih bagus dia katakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu baik dia mengingkari. Kalau yang mengingkari kewajibannya udah jelas otomatis. Kalau dia pun tidak mengingkari, dia yang lebih aman dikatakan kafir. Supaya dia tidak mudah-mudah meninggalkan sholat. Wala siyama idzastatabahul imam, apalagi kalau dia itu udah sampai tahapan diminta bertobat sama imam. Orang nggak sholat, dia kekeh nggak mau sholat, sampai akhirnya dia disuruh tobat. Kamu kalau nggak mau sholat, saya bunuh kamu. Dia tetap saja nggak sholat, ya pasti dia sudah. Li'anna man kana muqirran bis shalah fil batin, karena harusnya orang yang dalam hatinya mengingkari akan mengakui akan kewajiban sholat, ya maka harusnya dia tetap mau melakukannya. Jadi harusnya kalau dia itu memang hatinya masih benar-benar mengakui bahwa sholat itu wajib, ya harusnya melakukan. Apalagi kalau sampai diminta untuk bertobat, dipanggil oleh pimpinan atau oleh bagian yang berwenang, yang punya wewenang, kemudian diminta untuk bertobat. Karena kamu muslim, ya. Kenapa kamu nggak sholat? Kalau nggak mau sholat maka kamu dianggap sudah murtad, malah dibunuh. Umpamanya kan seperti itu. Kalau sampai seperti itu dia tetap sekekeh dia masih nggak mau sholat, maka dianggap sudah. Ini pendapat yang lebih aman untuk, terutama untuk kita pribadi, memang ya kita milih orang yang meninggalkan sholat itu dianggap sudah kufur, murtad. Supaya apa? Supaya kita betul-betul lebih berhati-hati. Kemudian disebutkan
wal maqsudu min tarikis shalah. Tapi yang harus kita perhatikan, tadi kan ada kata-kata meninggalkan sholat. Sebetulnya siapa yang dianggap orang yang sudah tarikus sholat, meninggalkan sholat? Yang sudah dianggap sebagai orang kafir tadi itu yang kayak apa? Apakah yang penting pernah tidak sholat kemudian dihukumi dia sudah kafir? Bukan. Saya akan bacakan di sini yang dimaksud orang yang meninggalkan sholat dan dianggap sudah kafir. Man kana musirran ala tarkiha la yusalli qattu ma'addi'aihi al-iman bi anna wajib. Yang dimaksud orang yang meninggalkan sholat dan dihukumi dia sudah sebagai orang kafir, yaitu orang yang musirron ala yang memang terus menerus tidak sholat. Jadi memang nggak mau sholat sama sekali. La yusalli qattu, tidak mau sholat sama sekali. Maddi'aihil iman bi annaha wajib. Padahal dia mengakui dan beriman bahwa sholat itu wajib. Ada orang tahu bahwa sholat itu wajib, dia muslim, tapi memang nggak mau sholat sama sekali. Musirran ala terus menerus. Bukan kadang-kadang sholat, bukan. Kalau kadang-kadang sholat itu belum bisa dikatakan sebagai tarikus sholat. Kadang-kadang sholat, tapi kadang-kadang mulai malas banget gitu. Menyepelekan itu beda lagi. Jadi yang dimaksud orang yang meninggalkan sholat yang sudah dihukumi kafir itu kalau dia itu terus-menerus meninggalkan sholat, bahkan tidak sholat sama sekali, sedangkan dia mengakui bahwa sholat itu wajib. Amma aktsarun nas alladzina yusalluna taratan wa yatrukunaha taratan. Adapun kebanyakan orang-orang yang kadang-kadang dia itu sholat, kadang-kadang tidak sholat, fahaulai ghairu muhafidina 'alaiha. Maka orang itu dihukumi sebagai orang yang tidak menjaga. Nah, jadi di sini ada dua istilah yang harus kita perhatikan. Ada tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, itu tadi orang yang benar-benar memang nggak mau sholat, nggak melakukan sholat, padahal dia mengakui bahwa sholat itu wajib, hatinya mengakui. Yang kedua adalah ghairu muhafidis sholat, orang yang tidak menjaga sholat. Di mana? Karena dia itu kadang-kadang masih sholat. Ini jadi di sini ada dua istilah. Kalau yang tarikus sholat, ya memang benar sudah dianggap murtad. Tapi kalau ghairu muhafidus sholat, orang yang tidak menjaga sholatnya karena dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, maka dikatakan wahum tahtal wa'id. Orang ini di bawah ancaman yang sangat keras. Memang tidak dikatakan sebagai tarikus sholat yang dianggap kafir, ya, keluar dari agama, tapi dia sebetulnya ada di bawah ancaman yang sangat berat. Lakin la yuhkamu bi kufrihim, tetapi orang ini tidak dihukumi sebagai orang yang sudah kafir, tapi dia sebetulnya dalam bahaya, dalam ancaman Allah yang sangat berat. Falaisa manatut takfir fi tarkis shalah mutlaqut tarki. Maka titik persoalannya itu orang dihukumi kafir atau tidak bukan sekedar yang penting tidak sholat. Tapi di sini pokok persoalannya adalah ada di mutlaknya meninggalkan, benar-benar dia tidak sholat. Bukan sekedar dia pernah meninggalkan, bukan. Wa inna ma manatuhu at-tarkul mutlak. Tapi titik persoalannya adalah pada sisi di mana dia itu sudah meninggalkan secara mutlak, benar-benar dia tidak sholat. Alladzi huwa bima'na tarkis shalah min haitsul jumlah. Yang dilihat dari dia sudah meninggalkan sholat secara umum, dia nggak mau sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun nggak mau sholat itu kan. Tapi kalau kadang masih sholat, itu tidak bisa dianggap sebagai orang yang tarikus shalah. Alladzi yatahaqqaqu bitarkis shalah bil kulliyah, yaitu yang dianggap meninggalkan sholat secara kulliyah, secara keseluruhan. Au bil israri ala adami qomati, atau terus menerus tidak mau mendirikannya.
au bitarkiha fil a'amil aghlab, atau dia meninggalkan salat dalam waktu-waktu secara umum. Jadi orang ini yang dianggap sudah meninggalkan sholat itu kalau tadi secara umum dia memang nggak mau sholat sudah sekian lama, secara global itu dia maka baru dikatakan dia sebagai orang yang tarikus sholat. Tapi kalau masih bolong belantang-belentong itu kadang masih ada, itu belum dikatakan sebagai tarikus sholat. Sebagaimana Allah SWT berfirman, fala saddaqa wala shalla. Dia tidak percaya dan dia tidak sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tapi dia itu mendustakan dan berpaling. Nah, ini terkait dengan hukum ya, hukum orang yang tidak sholat. Nah, ini mungkin nanti diskusi kita bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi kalau ada yang mau disampaikan terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi, maka boleh juga kita tambahkan atau ada yang mau disampaikan, falyatafaddal mashkuran. Ya. Ya, terima kasih.